Halo teman-teman, kawan-kawan, baik yang masih sendiri, sudah punya pasangan atau sudah menikah. Oke. Dalam video kedua ini, judulnya itu kalau dari kelas pranikah yang kita ikuti, pilihan Allah yang sempurna. Pilihan Allah yang sempurna ini akan membahas banyak hal sih nanti bagiannya gitu. Tapi mau diawali dengan gini, bahwa menikah itu bukan semata-mata keputusan kita pribadi gitu. Bukan semata-mata hanya karena oke, sudah saatnya menikah dan ya udah menikah gitu. Tapi ada banyak pondasi yang perlu kita mengerti, kita benahi di dalamnya. Itu bisa jadi pembuka. Terus ngomong-ngomong, tetap fokus ke kontennya ya. Kalau kalian dengar suara tukang, suara motor, fokus tetap di sini aja. Karena kita sudah menunggu beberapa jam biar suara tukang hilang dan suara motor hilang, tetap aja. Jadi ya udah, buat kedepannya kita rekam aja. Silakan lanjut Ibu. Kalau dari aku kan udah kayak kita udah ngobrolin yang kemarin itu soal ada banyak latar belakang akhirnya kita memutuskan untuk menikah kayak gitu kan. Kayak perjalanan dari kita komitmen awal sampai kita menuju ke arah pernikahan gitu. Ada banyak latar belakang yang membuat kita memilih untuk menikah. Yang aku mau highlight adalah kalau misalnya kita memilihnya dengan pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, aku pikir ya kita sendiri yang harus bertanggung jawab sama apa yang jadi pilihan kita gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak aku bilang sebelumnya, ini adalah akumulasi dari semua pertimbangan, dari semua proses gitu. Menurut aku itu akan jauh lebih safe untuk dibilang bahwa kita menjalaninya dan bertanggung jawab gitu. Jadi nggak cuma sekali lalu aja, baik itu didorong sama keluarga, didorong sama lingkungan, didorong sama umur, dan lain sebagainya. Oke. Berarti itu yang jadi highlight pertama ya? Oke. Sekarang kita masuk ke obrolan kedua itu dengan judul tadi yang seperti udah kita bilang, pilihan Allah yang sempurna. Kita mau dasari dari gini, pasangan yang pertama yang menjadi contoh buat manusia itu adalah Adam dan Hawa gitu. Jadi kita harus ngerti kebutuhan yang Tuhan taruh tuh di Adam tuh adalah kebutuhan punya pasangan yang sepadan gitu. Jadi bukan sekedar punya pasangan karena sudah umurnya, karena disuruh orang tua. Kalau kita berlandaskan pada pasangan yang pertama, nggak punya orang tua justru gitu. Hubungannya langsung sama Tuhan gitu. Terus selanjutnya nggak ada mikirin umur. Kalau mikirin umur, perbandingan umur Adam dulu dan sekarang kayaknya udah ratusan tahun dibandingin sekarang gitu. Nggak apple to apple. Kalau ngomongin budaya, di zaman itu belum ada budaya apapun. Kayak gitu. Dan yang pasti, ya biar Adam nggak seorang diri. Gitu. That's why itulah kenapa kita kayak ngasih judulnya itu sebenarnya menikah itu wajib atau butuh sih gitu. Kalau menurut Ibu? Iya, harus keluarnya menurut aku dari kebutuhan. Jadi ada kebutuhan untuk kita punya pasangan, barulah kita memilih untuk menikah gitu. Jangan karena merasa wajib atau mewajibkan diri, kayak seolah-olah gitu kita selalu meng-highlight seolah-olah kalau aku belum punya pasangan atau kalau aku nggak nikah gitu kayak hidup ini nggak afdol gitu. Kayak seolah-olah gitu goal yang mau dicapai di dalam hidup ini tuh yang tertinggi di dunia ini itu adalah menikah gitu. Sementara ada banyak orang yang mencapai goal tertinggi di dalam hidup mereka tanpa menikah kok gitu. Jadi menurut aku menikah itu bukan wajib supaya kita fulfill atau kitanya penuh, tapi kita udah penuh dulu. Orang yang penuh, dua orang yang penuh inilah yang butuh gitu. Nah, ketika mereka sense kebutuhan itu dan datangnya beneran dari Tuhan, ya baru maju ke arah pernikahan gitu. Nah, sekarang justru gini yang jadi bahan diskusinya. Emang kalau udah butuh selesai gimana? Misalnya orang lapar, dia makan karena butuh untuk makan, butuh dapat nutrisi, butuh dikenyangkan gitu. Tapi setelah udah butuh apa gitu loh. Nah, kalau menurutku nih, ya kalau sudah selesai butuh, dari situ ada kayak prasyarat atau pengembangan gitu. Kalau pengembangannya misalnya dia sebagai pribadi jadi lebih maksimal dampaknya, dia lebih maksimal potensinya. That's why
butuh itu menurut aku equal sama you know the reason, you know the why-nya. Why you need someone, why you need to get married gitu. Butuh di situ bukan kayak ya gue butuh banget sama pasangan, gue helpless banget sama, bukan butuh yang itu gitu. Tapi when you are all fine by yourself gitu, kamu baik-baik aja sendiri, tapi you sense there is a higher potensi purpose that God has for you, di mana kamu akan butuh pasangan to fulfill that gitu. Ya bukan berarti kamu nggak bisa fulfillnya sendiri, tapi there is ada fase tertentu gitu yang kayak buat aku tuh punya pasangan atau menikah itu some kind of kayak calling buat aku, panggilan gitu. Jadi bukan cuman ngomong tentang kebutuhan. Oke. Jadi kayak yang perlu di highlight itu bukan kayak ya terus kalau aku abis itu butuh untuk nikah gitu, gimana aku harus memproses diriku dari yang sangat butuh seorang pasangan dan mau menikah ini ke arah pernikahan. Bukan kayak gitu highlightnya. Justru yang harus di highlightnya kapan sebenarnya you know that you need someone. Kapan sebenarnya kamu sadar bahwa akhirnya kamu butuh seseorang dan akhirnya kamu butuh untuk menikah. You must discover the why first gitu. Karena ketika kamu tahu why-nya, kamu bakal tahu apa step yang akan kamu ambil untuk nyampe ke situ, ya dong. Oke. Tapi sebelum terlalu jauh ke sana harus gini dulu. Seorang pria menikah, seorang wanita menikah. Seorang pria menikah dengan seorang wanita mungkin? Ya bukan, maksudnya ini dua sudut pandang gitu. Seorang pria menikah, seorang wanita menikah. Pengertian dari penuh itu harus kita jelasin lebih rinci juga gitu. Kesadaran untuk menikah itu di dalamnya ada tanggung jawab yang harus dilakuin gitu. Tanggung jawabnya itu bisa dalam tanggung jawab soal materi, karakter, secara jiwa, spiritual kayak gitu. Itu harus dipenuhi dulu gitu. Jadi jangan cuma matang, oke, aku sudah punya cukup uang, udah punya rumah, udah punya mobil, aku mau menikah. Nggak kayak gitu. Karakternya juga harus kaya juga. Nah, terus selanjutnya setelah udah lepas dari situ, barulah kesadaran itu terkumpul gitu loh. Oh, dia punya tanggung jawab untuk menikah gitu. Pada akhirnya gini, setiap orang akan punya pengalamannya sendiri. Kapan dia ngerti dia butuh, kapan dia ngerti dia secara pribadi sudah siap, sudah penuh untuk mengambil keputusan untuk menikah. Nah, pengalaman pribadi itu dilengkapi dari satu yang pasti, dia harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dalam jam-jam ibadahnya, dalam jam-jam doanya. Terus dia harus punya hubungan yang baik dengan mentornya, entah itu dalam misalnya hubungan dia dengan orang tua, bisa ngasih contoh, atau dia punya mentor-mentor lain di luar yang bisa ngasih contoh gitu. Selanjutnya, gimana hubungan dia dengan sekitarnya, dengan komunitas gitu. Nah, itu yang jadi penting, hubungan dia dengan lingkungannya. Kalau itu sudah benar-benar oke, sebenarnya nggak ada yang sempurna gitu, tapi itu harusnya jadi syarat mutlak gitu. Karena ada kan misalnya nih, dari cerita-cerita yang kita dengar, misalnya ada orang yang orang tuanya tokoh agama, orang tuanya oke banget dari sisi spiritual gitu, tapi ternyata hubungan dengan anak, hubungan orang dengan keluarganya jadi kurang karena dia sering-sering pergi gitu. Akhirnya ada momen dimana jadi apa yang orang tuanya sampaikan jadi mentah buat anaknya gitu, karena si bapaknya nggak nunjukin kayak gitu di keluarganya. Makanya akhirnya bukan cuma dari sisi spiritualnya, ada juga yang orang tuanya kaya tapi pergi-pergi. Nah, bukan cuma dari sisi materinya, fisiknya gitu. Ada juga orang tua ya tinggal di rumah, tapi kalau dia nggak punya penghasilan yang oke, nggak bisa punya hubungan baik dengan keluarga, dengan lingkungan, itu juga jadi PR gitu. Jadi itu jadi apa ya? Kita nggak bisa kasih formula nih kesadaran untuk butuh menikah itu pada saat kapan gitu. Tapi kita bisa cerita pengalaman yang kita punya. Pada akhirnya teman-teman yang mendengar ini, yang nonton ini, akhirnya harus punya pencarian sendiri gitu. Perjalanan sendiri. Kalau pada akhirnya misalnya belum, kayaknya aku belum deh gitu. Ya udah belum, tapi sadari ada masa pencarian itu. Biasanya munculnya
karena ngelihat orang lain, karena dari lingkungan, karena faktor penilaian dari orang tua. Sebenarnya ditanya orang tua kapan nikah nggak ada masalah juga, tapi jangan sering-sering tanya, males juga kan. Tapi itu jadi pemicu gitu. Tapi bukan jadi alasan utama kayak yang sudah kita bahas di sebelumnya kan. Gitu. Kalau misalnya kapan aku sadar aku butuh nikah? Yang kehit pertama kali dalam diriku yaitu aku udah pernah share sebelumnya bilang kalau aku backgroundnya kan kayak mandiri, bisa ngerjain apa-apa sendiri kayak gitu. Tapi ada masa di dalam kehidupan aku yang aku berasa untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang aku lakukan sekarang itu butuh pasangan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongnya kayak gitu, kayak seolah-olah aku memanfaatkan seorang pria gitu untuk mencapai tujuanku gitu. Enggak gitu. Kayak justru nemu dulu apa yang jadi tujuannya, apa yang didorong untuk aku capai, barulah aku ngesense, seru nih kalau misalnya di titik ini tuh aku berjalan bersama dengan pasanganku, karena dari sisi mental, dari sisi pemikiran, pola pikir dan segala macam aku jadi jauh lebih kaya kayak gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Jadi muncul kebutuhan itu kayak gitu pertama kali. Jadi kayak aku sadar itu ya ketika itu kayak kok ada keterbatasan tertentu yang nggak bisa aku lakukan ya sebagai seorang single. Muncul kayak gitu awalnya. Terus bukan karena dorongan umur orang tua gitu. Orang tua udah sampai males lah nyuruh nikah gitu. Karena aku kayak udah mulai dari yang mintanya baik-baik sampai udah ngancem kayak, aduh mumpung kita masih sehat nikah dong gitu, nanti kalau kita udah sakit-sakitan gimana, kalau kita udah nggak ada lagi gimana, udah ada ancaman yang kayak gitu, yang kayak aku dengan santuy ya cuma jawab ya nggak ada hubungannya sih aku nikah atau enggak untuk sakit atau umur panjangnya gitu. Itu kan ditentuin sama Tuhan. Aku udah gitu aja. Ada kok orang tua kan pada itu ingin melihat anaknya menikah kan, orang tua ingin melihat anaknya menikah, punya adik dan punya cucu kan. Ya, aku juga ingin melihat itu terjadi dalam kehidupanku, tapi bukan berarti aku akan melakukan segala cara untuk fulfill itu hanya karena gitu ada permintaan tertentu untuk melengkapi atau memenuhi standar yang ada gitu. Ya. Kalau aku sadarnya kebutuhan akan penolong kayak gitu. Oke. Berarti selanjutnya kita masuk ke pembahasan ini soal pasangan itu kita memilih atau dipilihkan. Kalau kita ngomongin dari pertanyaan sederhana memilih atau dipilihkan, pasti setiap orang pengen dipilihkan. Gitu? Nggak pengen dipilihkan dong. Nggak pengen dipilihkan. Nggak pengen. Pengennya milih sendiri. Milih sendiri pada akhirnya kan. Oh iya. Loh, kok iya sih? Enggak sih, kayak aku belum tentu gitu. Karena gini, karena cewek. Bukan. Kalau misalnya kamu milih sendiri, artinya 100% tanggung jawab dari pilihan itu kamu taruh di pundakmu dong. Gini. Kita harus dasar iya, memang iya. Makanya. Memang iya. Gak semua hal bisa yang kayak gitu. Gini. Kalau kita milih sendiri dibanding dipilih gitu. Kalau kita milih, berarti keputusan dan tanggung jawab di kita kan. Kan gitu. Kalau memilih atau dipilihkan, pasti jawabannya memilih. Nah, sekarang pembahasan kita adalah kan kita mau bahas lebih dalam dari sisi filosofisnya dan bagaimana ke depannya. Nah, sekarang kita perlu tahu, kan tadi yang menjadi teladan kita adalah Adam dan Hawa. Nah, Adam sebelum akhirnya Hawa ada, Adam tuh dibuat tertidur dulu. Nah, setelah dia udah dibuat tertidur, tulang rusuknya kayak diambil, terus tulang rusuknya ditutupi daging, dan Tuhan membangun manusia baru yaitu Hawa untuk menjadi pasangan si Adam. Kan gitu prosesnya. Nah, terus ada pertanyaannya, kenapa nggak langsung dibuat yang baru tanpa harus menidurkan si Adam dan ada Hawa gitu? Tapi di sini jadi poinnya gini, urusan pasangan memang pilihannya manusia gitu. Tapi sebenarnya 100% kendalinya, prosesnya itu semua dimulai dari Tuhan gitu. Manusia boleh memilih, tapi harus tetap berserah sama Tuhan. Dan kalau pada akhirnya manusia pun mengambil
keputusan yang salah menjadi tanggung jawab manusia gitu. Tapi Tuhan nggak pernah melepaskan rasa sayangnya, kasih sayangnya terhadap manusia. Cuma yang harus dimengerti adalah ketika Tuhan sudah ngasih proses, sudah ngasih opsi, ketika kita punya masalah gitu, Tuhan akan ngambil tanggung jawab kendali 100% juga atas pilihan kita gitu. Jadi nggak semata-mata, oke, aku milih ini pilihan. Kan gini, karena kita nggak mengalami ya, bersyukur hubungan kita direstui orang tua dan berjalan baik sampai ke sini kan. Tapi ada orang yang kawin lari, nikah beda agama, perbedaan suku, nggak direstui orang tua. Akhirnya mereka milih, ya kami sayang menyayangi dan meninggalkan keluarga, dan mereka memilih jalannya sendiri kayak gitu. Aku nggak bilang itu disetujui atau nggak disetujui oleh Tuhan gitu. Tapi ya Tuhan pertama kita di bumi kan orang tua gitu loh, yang harus kita hormati gitu. Tapi terlepas dari semua itu pun nggak mau ke situ highlightnya, tapi lebih ke setiap orang ketika mengambil pasangan, memang pasangan itu harus menjadi 100% pilihan mereka, tapi harus dengan 100% juga berserah sama Tuhan gitu. Jadi nggak bias ya, tapi itu dua mata sisi koin. Iya, dua sisi mata koin gitu yang harus berjalan barengan. Gitu. Kalau aku justru highlightnya itu apa ya, dari kalau misalnya kamu nge-highlightnya Adam dan Hawa gitu, aku mikirnya kayak gini justru, kayak itulah kenapa tadi aku bilang aku sampai di titik dimana aku nge-sense bahwa aku punya kebutuhan tentang pasangan, tentang menikah gitu. Sama kayak Adam gitu, dia setiap hari ibaratnya kerjalah di Taman Eden, menamai binatang, terus pokoknya hidup bersama-sama dengan mereka gitu. Tapi tidak dijumpainya ada yang sepadan dengan dia. Ada yang serupa, sepadan, cocok, yang kayak bisa diajak ngobrol. Lagi proses kayak gitu, kayak dia ketemu yang berbulu mirip-mirip manusia gitu, kayaknya ini, tapi bukan. Kok bukan gitu kan? Iya, kayak gitu. Momen kayak gitu, tapi di momen yang lain terus mikir gitu, apa ya dia nggak punya pilihan lain lagi lah, wong adanya cuman Hawa yang Tuhan ciptain gitu. Nah kayak itu persilangan antara keputusan yang kita ambil dan kedaulatan Tuhan at the same time gitu. Menurut aku pasangan tuh juga kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya kita bisa bilang bahwa udahlah gue berserah aja, ntar juga Tuhan ngasih yang terbaik gitu. Yang terbaik itu benar datang dari Tuhan, tapi yang terbaik itu juga benar pilihan kamu gitu. Berarti ini bukan semata-mata pilihan antara mau pilih monyet atau pilih Hawa gitu kan? Tapi jauh lebih dari situ sebenarnya prosesnya. Iya, meyakini bahwa Hawa itu adalah pilihan yang terbaik untuk dirinya, dengan maksudnya kemampuan dia untuk memilih, tapi juga pilihan yang terbaik dari Tuhan gitu. Oke. Terus selanjutnya gini, yang harus jadi catatan adalah ketika akhirnya Adam bertemu dengan Hawa, setelah akhirnya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya, mereka saling menerima gitu. Ada sukacita di situ. Itu harus jadi catatan juga buat selanjutnya. Dan sering jadi pertanyaan kan, kenapa Tuhan nggak menciptakan sendiri? Kenapa nggak ya dibuat baru sama seperti Adam gitu? Ya karena pada akhirnya mereka akan dipersatukan, dan itu salah satu bentuk kesatuannya kan. Oh, kalau aku justru yang mau di-highlight, why he create, Tuhan tuh menciptakan sesuatu yang lain, yang berbeda, tapi cocok buat satu sama lain. Itulah kenapa kita selalu berasa kalau, aduh dia nggak ngerti banget sih apa yang aku rasain, kalau cewek gitu kan. Kalau cowok, apaan sih nggak masuk di akal kayak gitu, apa yang kamu ngomongin tuh kayak gitu. Berbeda gitu. Tapi if we believe kalau itu adalah pilihan kita yang terbaik, dan di dalamnya juga masuk pilihan Tuhan yang terbaik untuk kita, we could go on. Oke. Terus gini, kalau kita ngomongin soal dari mana kita tahu orangnya gitu kan, sebenarnya kita nggak akan bisa lagi untuk kayak
tanda-tandanya gini gitu. Iya. Kan nggak bisa gitu kan. Tapi kalau dari Kayak kalau ditanya tuh ya, yang pertama kali ditanya ke cowok dan cewek yang single, kalau aku dulu masih single pasti ditanya, kamu kriterianya apa sih gitu, nyari cowok kayak apa gitu, selalu kayak gitu. Gitu. Dan nggak garansi, menurut aku nggak ada garansinya bahwa ketika aku bilang aku mencari cowok yang A, B, C, D sampai Z nih, terus kamu itu adalah orang yang memenuhi A sampai Z, itu lantas kita akan bahagia gitu. It doesn't mean that way. Itu nggak bakal ngasih garansi yang kayak gitu. Tapi ngerti nggak, itu sebenarnya proses yang nggak akan bisa dijawab kalau nggak dijalanin. Betul. Gitu. Iya. Kita ngertinya kan kayak syarat prasyarat. Iya. Oh, aku pengen yang kayak gini, kriterianya kayak gini. Tapi itu tetap jadi pondasi, tetap jadi pertimbangan gitu. Nah, contoh proses kita lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau ngomongin kriteria kan sudah jelas-jelas ibu bukan kriteria saya kan. Iya. Saya mengakui itu. Pengen yang lebih tinggi, yang rambutnya lurus. Apa ya? Ciri-ciri fisik aku bilang lagi, yang kakinya panjang. Gitulah ciri-ciri fisik gitu. Kalau dari sisi spiritual kayak dia yang lebih daripada aku, mikirnya gitu. Dia dari si penampilan harus lebih oke, dari sisi profesi juga harus lebih oke, mikirnya kayak gitu. Tapi setelah udah diproses kan, oh enggak seperti itu. Tapi kenapa ada ya ini gitu, penerimaannya ya terima-terima aja, nggak sesuai kriteria tapi menerima gitu. Kalau sudah banyak momen-momen sulit yang kita lewati, bahkan aku bilang kalaupun aku dipertemukan, ya nggak mau mencobai diri sendiri gitu, tapi tetap berdoa jangan sampai aku berada dalam pencobaan kayak gitu. Tapi maksudnya gini, kalaupun dipertemukan dengan yang seperti itu dan dengan apa yang sudah aku jalani bareng sama dia, aku kan tetap memilih dia gitu loh. Nggak mudah untuk bisa tetap berpegangan tangan melewati gunung dan lembah, nggak mudah untuk tetap berpegangan tangan. Ninja Hattori. Lagi serius nih, jangan sampai hilang di kepalaku. Nggak mudah untuk melewati suka dan duka dengan tetap berpegangan tangan gitu. Ya walaupun saat sedih air mata tetap keluar, saat ketawa kita tetap ketawa, tapi ikatan itu tetap ada gitu, dipegang gitu. Kayak apa ya, kalau ditanya kayak dari mana kamu tahu dia orangnya, tuh lebih ke kayak gini loh. Dari mana kamu tahu dari cowok ini tuh adalah Adamnya dan bukan monyetnya gitu. Kayak aku rasanya kayak gitu ketika ditanya kayak gini. Dari mana kamu tahu ini cewek kalau itu dijawab, Hawanya dan bukan monyetnya? Gini. Gitu. Kalau langsung dijawab dari ini nggak bisa. Kalau aku pribadi pastinya sepadan, kayak cocok buat satu sama lain kayak gitu. Cocok itu sama yang kita bilang sebelumnya. Ini bukan ngomong tentang aku punya hobi A, kamu wajib punya hobi A. Aku ada di komunitas A, kamu wajib ada di komunitas A. Enggak kayak gitu. Tapi sepadan dan cocok yang aku highlight di sini itu jauh lebih ke aku punya tenaga, kamu punya tenaga, kita berdua bisa aja ngangkat satu meja itu akan lebih gampang kalau aku ngangkatnya bareng sama seseorang. Yeah. Tapi harus di-divine kita berdua mau ngangkat meja ini kemana dan mejanya mau dipakai buat apa, kayak gitu. Jauh lebih kayak gitu menurut aku. Jadi dari mana kamu tahu orangnya, kamu akan ngelihat tujuan yang serupa. Nggak harus sama, tapi yang mirip kayak gitu. Terus kalian ngelihat kalau kalian bisa jalan bareng untuk nyampe ke titik tertentu dan untuk mengerjakan hal tertentu gitu. Nggak bertolak belakang, nggak yang aku mau ke selatan, kamu mau ke utara, aku mau ke barat, kamu mau ke timur gitu. Utara ke selatan. Nggak yang kayak gitu. Jadi menurut aku yang mesti di highlight ketika ditanya dari mana kamu tahu dia orangnya gitu, kayak inilah pelabuhan terakhir gitu ibaratnya. Kapal kali. Iya kan, ada orang tuh yang kayak dia melanglang buahnya banget, jadi kayak jadian putus gitu. Ada yang
ternak. Aduh, ntar deh, yang ini agak kurang 20%, baru 80%. Jangan dulu. Yang ini kurang, jauh banget, kurangnya 25%. Enggak deh gitu. Sampai sulit banget buat dia untuk jadian karena nunggu ada yang 100% match gitu. Dan itu enggak ada. Dan kalau sama yang kayak orang yang melanglang buana tadi juga, kalau mau 10.000 dipacarin juga nggak ada yang equal to your ideal yang ada di kepala kamu kayak gitu. Nah, menurut aku yang perlu di highlight, dari mana kamu tahu orangnya itu, you must define it first, what you want and where you want to go gitu. Pada akhirnya setiap orang akan punya jawaban sendiri, tapi setidaknya yang bisa dari kita bilang adalah dari mana kamu tahu dia orangnya, dari proses di mana, dari pengenalan di mana aku mengerti bahwa dia menjadi pasangan yang sepadan buatku gitu, nggak timpang ketika nanti jalan bareng gitu kan. Itu jadi kesimpulan yang bisa kita buat. Oke. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Pernikahan adalah konsep, ide atau rancangan Tuhan supaya setiap orang yang memutuskan untuk menikah dengan seseorang itu perlu mengetahui rancangan Tuhan, rancangan Allah dalam pernikahannya. Nah, kalau dalam kesimpulan kali ini kan tadi ngomongin pilihan Allah yang sempurna. Aku mau ngelucu kesempurnaan cuma milik Allah dan Andre and the Backbone, tapi aku tidak yakin lucu, jadi aku cuma sebut gitu doang. Pada akhirnya kalau dari proses kita, menurutku Tuhan sudah membuat proses yang sempurna gitu. Kalau dari pengalaman kita pribadi, aku langsung spesifik bilang pengen pasangan yang A gitu. Tapi orang tua, mama pengen yang B gitu. Dan ternyata pas udah kesini-sini ngerti, ternyata AB gitu loh. Kalau spesifik gitu, ini nggak bermaksud mendiskreditkan atau memuji kalangan tertentu. Dulu pengen yang Chinese gitu, nggak pengen yang balik Batak-Batak lagi gitu. Tapi ternyata baru sadar setelah kesini-sini, ibu ternyata Batak tapi keturunan Chinese gitu. Jadi yang orang tua pengen Batak ya tetap dapat, ya aku yang pengen Chinese tetap dapat gitu. Tuhan tuh adil gitu. Tapi nggak sadarnya dulu gitu, kayak nggak apa-apa lah ini karena dia setengah Batak setengah Cina, nggak gitu kan. Tapi sadarnya dari kok Chinese ya gitu. Dan nggak tahu entah Tuhan membuat manusia tidak sadar gitu di momen itu, tapi pada akhirnya Tuhan akan membuat prosesnya sempurna sih. Nah, kalau ngomongin soal kesimpulan pilihan Allah yang sempurna soal pasangan yang aku udah punya sekarang dan dari dia udah punya sekarang, menurutku ini proses yang sempurna, pasangan yang sempurna dengan semua kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, mari kita saling melengkapi gitu. Oh iya, aku ingat dikasih contoh waktu kelas pranikah. Tangan kanan dan tangan kiri itu udah jelas-jelas berbeda. Kalau disandingkan benar-benar sejajar menghadap ke atas gitu, jari-jari kelingking hanya akan selalu ketemu dengan jempol gitu. Kalaupun dibuat sama-sama kanan gitu, jempol ketemu dengan jempol disejajarkan gitu, fungsinya nggak bagus gitu loh. Justru kita berfungsi sempurna dengan perbedaan itu. Karena ada tangan kanan dan tangan kiri yang jelas-jelas berbeda, akhirnya kita bisa saling berpegangan tangan. Tapi ada kesamaan di antara keduanya gitu. Sama-sama punya jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jadi semua harus tetap penuh sebagai tangan, semua tetap harus penuh sebagai pribadi. Sudah lengkap dulu semuanya, baru akhirnya kita punya pasangan yang tepat dan saatnya saya bilang sempurna. Ya, betul. Kalau aku harus selalu dirunut. Kalau orang tuh kan ketika mendiscover siapa sih yang terbaik buat hidupku dan apakah aku harus menikah atau tidak. Kalau aku harus menikah harus dengan orang seperti apa dan lalalala. Itu panjang PR-nya. Jadi don't start with yourself. Jangan mulai dengan mempertanyakan dirimu doang. Jadi jangan mulai aku pengennya gimana ya gitu. Jangan daydreaming. Tapi start with God. Karena pernikahan itu ide, konsep, dan rancangannya Tuhan mula-mula. You need to ask God.
Ya. Ya, to give you the why. Asgard ya, bukan Asgard. Ya, kayak kudu nanya Tuhan justru gitu. Kudu bangun hubungan sama Tuhan until you know why. Dan ya udah berjalan dari situ. Seru kok prosesnya. Kalau aku gitu. Jadi jangan mulai dari ujung sebelah sini. Mulainya dari ujung sebelah sana. Kalau the result. Nggak tahu ini benar-benar relevan atau enggak, tapi aku tiba-tiba kepikiran gara-gara ngomongin Asgard. Memilih pasangan tuh yang seperti Wakanda. Apa tuh? Yang dia misterius tapi dia punya potensi yang besar. Jangan seperti Asgard yang wah mega dan akhirnya musnah. Iya. Cakep nggak tuh? Iya. Cakep. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. Udah gitu kan? Iya dong. Oke. Terima kasih. Kalau kalian ada pengen di-share mengenai materi ini, boleh di kolom komentar. Kalau ada kalian yang pengen langsung bertanya, boleh juga di kolom komentar. Tapi nanti kita juga sediain, aku kepikiran pengen buat landing page khusus dan sediain kontak. Kalau ada yang pengen langsung diskusi, nggak pengen dilihat orang dalam bentuk komentar, kayak gitu. Boleh. Nanti kita susun Nextnya pelan-pelan. kalau udah ada yang komentar lah ya, baru kita. Nanti tapi deskripsi video-video selanjutnya akan kita coba buat. Di Spotify pun akan kita buat. Oke. Oh iya, kita sudah ada di Spotify. Tolong didengarkan biar kami semangat melihat rupiah-rupiah yang masuk. Bukan itu dong tujuannya. Iya, ngerti kok. Biar kami semangat karena ada orang yang dengerin gitu. Enggak. Ada orang yang dengerin itu meaning what we want to, apa yang kita pengen sampein, apa yang kita pengen bagi, dan kesempatan kita untuk belajar lebih lagi tuh jauh lebih terbuka lebar. Ya. Gitu. Nggak memungkiri kita senang melihat jumlah views yang akan relevan dengan jumlah pendengar, jumlah rupiah yang masuk. Nggak itu nggak dipungkiri. Tapi akan sangat senang kalau aku pencapaian tertinggi nih yang kupikirin adalah ada orang yang nggak kita kenal mau sharing dan ketemu gitu, atau kita bisa video call. Itu yang buatku jadi pencapaian tertinggi sih sejauh ini. Nggak tahu nanti. Begitu dulu teman-teman. Semoga kalian bisa menemukan pilihan Allah yang sempurna buat kalian. Kalian ketemu dengan pasangan yang sempurna. Sampai ketemu di video selanjutnya. Udah gitu loh.